meluncurkan tema dan logo HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli. Peluncuran ini menandai dimulainya seluruh rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan proses penetapan tema dan logo dilakukan melalui seleksi panjang yang melibatkan berbagai pihak. Lalu juga Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teguh Rifki Harsya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi jangka panjang dengan ATGI. Logo resmi HUT ke-80 Kemerdekaan RI merupakan karya Bram Patria Yosyugi. Desain tersebut memadukan angka 8 dan 0 dengan filosofi bersatu berdaulat dengan garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat serta secara keseluruhan menggambarkan Indonesia yang maju. Lalu juga 8 dekade sudah Indonesia merdeka, 80 tahun bangsa ini berdiri tegak menapaki perjalanan sejarah yang panjang. Dari perjuangan, pembangunan hingga tantangan zaman yang terus bergulir. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini, kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga merenungkan satu warisan penting yang menjadi jati diri bangsa, budaya. Budaya adalah nafas kehidupan bangsa, ia hidup dalam tarian, bahasa adat, kuliner, hingga nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Masihkah kita merawat budaya kita sendiri? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon. Dialog Pro 3. Pak Menteri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, salam kenal dengan Hana di studio Pro 3 RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, sejauh ini apa saja capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Kemenbud? Ya, Kementerian Kebudayaan ini adalah kementerian baru yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto 21 Oktober. Dan kementerian ini tentu mempunyai tugas sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan di dalam pasal 32 ayat 1 ya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Nah, ini kemudian teruskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, sehingga kita di samping harus memajukan, dan di dalam pemajuan itu ada unsur pelindungan kebudayaan, ada pengembangan, ada pemanfaatan dan pembinaan. Dan Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya sekali, beragam budayanya, dan menurut saya Indonesia ini mempunyai kekayaan mungkin yang paling hebat itu di bidang ekspresi-ekspresi budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saya menyebutnya ini sebagai mega diversity. Nah, kekayaan budaya itu ada di dalam ritus, manuskrip, semua ekspresi seni ya, misalnya seni pertunjukan, musik, tari, dan sampai banyak sekali permainan tradisional, olahraga tradisional, dan lain-lain yang saya kira banyak sekali. Selain itu juga kita mempunyai cagar-cagar budaya, kita mempunyai 1.340 etnis suku bangsa dengan 718 bahasa. Jadi Indonesia ini bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia sebenarnya. Dan kekayaan ini yang menurut saya harus kita selain lindungi tadi kembangkan dan manfaatkan. Nah, kalau kita lihat total warisan budaya tak benda seluruh Indonesia sekarang ini yang kita catat di tingkat nasional ada 2.213. Ini yang namanya intangible cultural heritage. Potensinya sampai 60 ribuan. Jadi dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan sampai tingkat-tingkat di bawah ya mempunyai keunikan, kekhasan yang luar biasa, dan kita catat ini sebagai contoh pacu jalur yang kemarin ini dan sampai sekarang
masih viral di dunia, itu adalah warisan budaya tak benda dari Riau. Nah, itu dari satu ekspresi budaya aja bisa berkembang luar biasa sampai ke seluruh dunia. Artinya dari gaya, pacu jalurnya, tukang tarinya, dan sebagainya. Baik, Ya. Pak Fadli juga ini suaranya bergema nih, jadi saya agak... Oh, ada ehonya ya Pak ya? Ada eho, jadi saya agak ini juga kurang konsentrasi. Oh, baik Pak. Lalu kalau untuk terkait rencana pertemuan Menteri Kebudayaan sedunia di Bali pada 3 hingga 5 September itu seperti apa Pak Fadli? Jadi itu kita rencanakan namanya tuh Candi Summit. Candinya itu singkatan. Culture, Heritage, Arts, Narrative, D-nya itu Diplomacy, I-nya itu Innovation. Jadi ini merupakan satu pertemuan dunia gitu ya. Kita harapkan banyak menteri-menteri kebudayaan dari berbagai negara datang ya, karena ini baru pertama kali. Kita ingin meneguhkan bahwa Indonesia ini bisa menjadi pusat budaya dunia dengan berbagai macam ekspresinya itu, dari yang tradisi sampai yang kontemporer. Nah, yang kontemporer kan kita lihat juga dari sisi musik, film, budaya digital, dan lain-lain. Ini kita sangat berkembang dengan pesat. Nah, kita berharap ke depan dengan semakin banyaknya kegiatan program ya, yang memang hampir setiap hari saya ikuti di seluruh Indonesia ini tidak pernah berhenti. Berbagai macam event kebudayaan. Ini bisa menjadi ekosistem yang kondusif untuk ekonomi budaya dan industri budaya. Jadi budaya ini bukan beban gitu. Karena budaya ini memang hidup di masyarakat dan kehidupan di masyarakat ini harus kita manfaatkan tadi. Karena ekspresinya di hilir, kalau ini budaya itu di hulu, sampai ke hilirnya itu bisa menjadi UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain-lain. Nah, dalam menyambut hari ulang tahun 80 Republik Indonesia ini, apa saja rencana dari Kementerian Kebudayaan? Ya, cukup banyak yang kita lakukan dengan berbagai event. Pertama, kita membuat juga buku sejarah, menulis sejarah Indonesia, 10 jilid lebih ya, yang sekarang ini masih berlangsung. Udah finalisasi, terdiri dari 112 sejarawan yang ikut menulis dari 34 perguruan tinggi. Kemudian itu dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Kita juga sedang menyelenggarakan pameran 200 tahun Perang Diponegoro, Perang Jawa, sekaligus dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Masyarakat kita persilakan untuk datang, itu bisa melihat lukisan Raden Saleh penangkapan Diponegoro yang biasanya hanya bisa dilihat di istana. Kemudian juga lukisan Diponegoro karya Basuki Abdullah, karya Daud Yusuf, dan juga banyak dari para perupa kontemporer yang merespons 200 tahun Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Nah, kemudian kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lain dari bidang musik, harmoni zaman, tribute untuk negeri, kemudian juga ada kegiatan peluncuran perangko para pendiri bangsa, lalu ada berbagai kegiatan, cukup banyak lah, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 80 tahun Indonesia Merdeka dari sisi Kementerian Kebudayaan. Termasuk juga menonton film Perjuangan. Ini bekerja sama dengan bioskop-bioskop nanti pada tanggal 17 Agustus. Berarti nanti diputarnya pada saat 17 Agustus pas begitu ya? Iya. Baik. Kalau untuk strategi utama pemerintah dalam merawat dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia di era globalisasi ini seperti apa, Pak Menteri? Pertama, manusianya. Karena yang melaksanakan, yang melakukan, menghayati, dan menjalankan dan melahirkan budaya itu adalah manusianya ya. Dari berbagai kultur, subkultur,
Jadi kita yang harus memberikan satu kesadaran kebudayaan, cultural consciousness gitu ya, kepada masyarakat untuk menghargai dulu budaya kita sendiri. Jangan sampai lebih menghargai budaya asing, budaya orang lain ketimbang budaya kita sendiri. Nah, kita bersyukur misalnya dalam dunia film, sekarang film Indonesia sudah menjadi tuan di negeri sendiri. 67% bioskop diisi oleh film-film Indonesia sekarang ini. Nah, kemudian juga kita harapkan di bidang musik demikian, ya, kita harus membangun apa yang disebut sebagai gelombang Indonesia atau Indonesian Waves, ya, kepada dunia. Jadi misalnya budaya kita yang harus kita ekspor, ya, dalam tanda petik ke dunia, bukan sebaliknya. Jadi kita harus mencintai budaya kita sendiri, nah baru budaya itu bisa hidup. Baik, kalau untuk pemerintah memastikan agar kebudayaan daerah ini tetap terjaga dan tidak tergerus oleh modernisasi, seperti apa Pak Fadli? Apakah harus juga mengikuti tren-tren yang kekinian atau bagaimana? Kebudayaan daerah itu pasti unik, ya, dan lahir dari sebuah kekhasan, keunikan tersendiri. Yang paling penting di era globalisasi ini, bagaimana kita menarasikannya, mengemasnya. Nah, tetapi masyarakat yang ada di daerah itu harus diedukasi, harus ada literasi terhadap budayanya, dan juga dihidupkan dalam berbagai macam ekspresi, apakah kegiatan-kegiatan di taman-taman budaya, di sanggar-sanggar, di sekolah-sekolah, dimanapun ya. Nah, yang paling penting adalah pembinaan kebudayaan daerah itu harus juga merupakan kerja bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku budaya di daerah, ya termasuk swasta yang ada di daerah. Jadi ini kita harus pendekatannya private partnership, gitu ya, semua pihak. Kalau terkait peran masyarakat, ini harus dioptimalkannya seperti apa Pak dalam upaya merawat dan juga melestarikan kebudayaan lokal? Sama saya kira. Masyarakat harus diberi satu platform, fasilitasi untuk mengembangkan budaya. Karena masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang berbudaya. Masyarakat yang memang penuh dengan ragam budaya dan membawa budaya dari sejak dia lahir gitu ya. Karena dibina oleh orang tuanya, misalnya oleh tradisi yang ada di lingkungannya. Jadi sejak kecil. Nah, ini yang jangan sampai hilang. Jadi kita berharap ekosistem ini tetap hidup dan dijaga gitu. Kalau ekosistemnya bisa kita jaga, ini akan terjadi sustainability, keberlangsungan. Dan kita tidak akan repot dengan berbagai macam disrupsi dari luar. Karena ini menjadi satu pertahanan budaya yang kuat. Jadi ke depan budaya ini harus menjadi bagian dari satu reinventing Indonesian identity. Penemuan kembali identitas manusia Indonesia. Baik, kalau terkait tantangan terbesar ini yang dihadapi oleh Kementerian Kebudayaan dalam upaya merawat kebudayaan Indonesia, seperti apa itu, Pak Menteri? Ya, tantangannya adalah manusianya. Kita harus memberi penyadaran tadi, karena arus globalisasi ini memang membuat ada dominasi dari budaya tertentu. Karena kebudayaan ini kan soft power ya. Masing-masing negara, masing-masing bangsa berusaha mengedepankan budayanya. Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, Nigeria dengan Nollywood, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita Indonesia juga harus ada satu strategi kebudayaan yang kuat ya, untuk membangun ekosistem budaya kita ke depan, dan membangun manusianya, kesadaran manusianya, dan juga kesadaran budaya bahwa budaya ini adalah aset nasional, national treasure kita. Bukan hanya nikel, batu bara, minyak dan gas, tapi budaya ini adalah aset budaya kita yang akan terus berlangsung sampai kapanpun.
Baik, lalu juga terkait caranya sendiri agar budaya ini merupakan aset terus berlangsung, mengedukasi masyarakat seperti itu ya Pak Menteri ya. Tapi tanggapan dari masyarakat sendiri ini seperti apa? Apakah langsung Sangat menerimanya? Sangat bagus. Saya sebagai Menteri Kebudayaan hampir setiap hari menerima 8-10 undangan tiap hari di berbagai tempat di seluruh Indonesia tentang kegiatan-kegiatan budaya, peristiwa-peristiwa kebudayaan baik yang besar maupun yang kecil dari sisi jumlah partisipannya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ini tidak ada satu hari pun kegiatan yang tidak ada kegiatan budayanya. Itu rata-rata selalu ada singgungan dengan budaya, mau kegiatan apapun. Gitu ya, mulai ada tari-tarian, mulai ada teater, seni pertunjukan, musik, kuliner, wastra atau kain Nusantara. Jadi banyak sekali gitu. Dan selalu menurut saya semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk mencintai budaya kita sendiri. Berarti setiap harinya ada 8 hingga 10 undangan begitu ya Pak Menteri ya? Ya, paling tidak. Dukungan dari Kementerian Kebudayaan sendiri seperti apa ini Pak Menteri? Merespon undangan tersebut dengan cara seperti apa? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini harus kerja bersama, kolaborasi, kerjasama, sinergi, sehingga ini merupakan kegiatan gotong royong di dalam memajukan kebudayaan. Ada peran pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ada komunitas ya, kemudian tentu ada pihak swasta, korporasi. Nah ini semuanya saya kira harus bahu-membahu dan inilah yang ingin kita tumbuhkan. Berarti juga dengan festival-festival yang masuk dalam kalender event pariwisata termasuk begitu ya? Ya itu salah satu di hilir adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pak Menteri. Halo? Ya, halo. Silakan Pak, dilanjutkan kembali. Ya, termasuk juga dengan festival-festival yang saya kira sudah menjadi rutin atau menjadi kegiatan reguler. Selain itu tentu saja juga festival-festival baru yang terkait dengan ekspresi-ekspresi budaya baru gitu. Ya misalnya tadi budaya digital, film dan sebagainya gitu. Baik, Pak Menteri mungkin dapat memberikan pesan ini kepada pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, saya berharap bahwa masyarakat, termasuk pendengar RRI Pro 3, bisa menghargai budaya kita, karena budaya kita ini adalah kekayaan kita. Dan kita berharap bahwa budaya ini bisa menjadi bagian yang hidup terus dan tumbuh terus, dan menjadi satu ekosistem yang bisa menjaga negara kita, NKRI kita, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Budaya kita ini bisa menjadi kekuatan pemersatu, binding power gitu ya. Dan perbedaan-perbedaan itu bukan justru menjadi pemecah belah. Jadi inilah menurut saya kekayaan kita yang sesungguhnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Terima kasih, Mana. Demikian tadi pendengar Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadli Zon berbicara soal dialog khusus Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia Merawat Budaya Bangsa.